Sebelum kami menjelaskan secara detail mengenai materi pembahasan kali ini, yaitu hakikat bahasa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan bahasa. Oke, bahasa menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu sistem arbitre yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi, berdagang, ataupun mengidentifikasi diri. Konsepsi dalam suatu bahasa menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi ujaran dan tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Dalam materi kali ini, kami akan membahas 4 subtema. Yang pertama, bagaimana sejarah bahasa itu terbentuk, dan yang kedua, bagaimana dan apa sebenarnya fungsi dari bahasa tersebut yang kita gunakan dalam sehari-hari, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kami akan menjelaskan apa itu kedudukan bahasa Indonesia sebagai negara persatuan dan bahasa negara, dan akan dijelaskan secara detail mengenai akan hal tersebut. Dan terakhir, kita sebagai mahasiswa, yang terpenting apa sih pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar di perguruan tinggi negeri. Oke, untuk pembahasan pertama mengenai sejarah bahasa, saya akan serahkan kepada AR Nurjana. Kepada AR Nurjana, saya persilahkan. Baiklah teman-teman, yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan di wilayah Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang dapat menyatakan hal tersebut yakni kedudukan Bukit Berangka pada tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuwo Berangka pada tahun 684 Masehi di Palembang. Kemudian Kota Kapur Berangka pada tahun 686 Masehi di Bangka Barat. Dan yang terakhir adalah Karang Berahi Berangka pada tahun 688 Masehi di Jambi. Nah, pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pembelajaran agama Buddha. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perhubungan antar suku, baik itu di dalam Nusantara maupun di luar Nusantara. Berdasarkan informasi ahli Cina, yaitu Jesing, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Kionlun yang berdampingan dengan bahasa Sangsekerta. Kionlun ini adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, seperti tulisan batu nisan di Minye-Tujuh Aceh Berangka tahun 1380 Masehi, syair Hamzah Fansuri, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ada pantun nih. Dengar baik-baik. Si darah ayu berbaju merah, kerongsang bertatah permata nilam. Bahasa Melayu tercatat sejarah, luas tersebar di seluruh alam. Macam mana? Berikan tepukan yang gemuruh. Bahasa Melayu digunakan di mana-mana di wilayah Nusantara, serta semakin berkembang. Tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Macam yang saya sebut kat pantun tadi kan? Nah, bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama bahasa Sangsekerta, Persia, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan sekarang, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah. Oke teman-teman, kita lanjut ke fungsi bahasa ya. Apa sih fungsi bahasa itu? Nah, fungsi bahasa adalah alat komunikasi atau saran untuk menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulisan. Ngomong-ngomong, ada 4 loh fungsi bahasa itu. Yang pertama, fungsi mengekspresikan diri.
yaitu untuk menyampaikan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan perasaan pembicara. Bahasa sebagai alat mengekspresikan diri ini dapat menjadi media untuk menyatakan eksistensi atau keberadaan diri, membebaskan diri dari tekanan emosi, dan untuk menarik perhatian orang. 2. Fungsi komunikasi, yaitu fungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antara anggota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat lainnya. Komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Karena komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi. Yaitu fungsi untuk menyesuaikan diri dan berbaur dengan anggota masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial perlu untuk berintegrasi dengan manusia di sekelilingnya. Dengan bahasa, manusia dapat saling bertukar pengalaman dan menjadi bagian dari pengalaman tersebut. Yang keempat, fungsi kontrol sosial, yaitu bahasa berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Apabila fungsi ini berlaku dengan baik, maka semua kegiatan sosial akan berlangsung dengan baik juga. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan disakralkan sebagai sikap politik para pemuda pada era itu. Nah, pada era tersebut telah diakui satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, satu tanah air yaitu tanah air Indonesia, dan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Artinya, di tahun 2020 ini, bahasa Indonesia sudah genap berusia 92 tahun pada tanggal 28 Oktober mendatang. Dalam perjalanan panjangnya, bahasa Indonesia telah menduduki bagian penting sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahkan juga menjadi lambang jati diri bangsa serta alat pemersatu bangsa. Sumpah Pemuda yang disakralkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 merupakan kristalisasi semangat nasionalisme sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing. Dengan adanya Sumpah Pemuda merupakan gerakan masif mempersatu suku bangsa yang tercerai-berai yang terjadi di ribuan pulau negeri ini, mulai menunjukkan kesadaran pentingnya hidup bersatu. Bersatu merupakan salah satu kunci dalam rangka kemerdekaan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan bagian dari perjalanan bahasa Indonesia. Setiap tahun, Sumpah Pemuda yang diperingati oleh bangsa Indonesia juga membuktikan bahwa betapa pentingnya bahasa bagi suatu bangsa. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi efektif dibandingkan alat komunikasi yang lainnya yang ternyata mutlak diperlukan setiap bangsa. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa bahasa itu ternyata merupakan suatu identitas suatu bangsa. Kenapa? Nah, kita ambil contoh aja ya. Kita ambil contoh bahasa Indonesia. Teman-teman tahu tidak? Ternyata bahasa Indonesia itu sudah berperan sangat penting dalam mempersatukan keberagaman kebudayaan dan suku-suku yang berada di Indonesia ini. Nah, bahasa Indonesia ini harus dikembangkan ke arah yang lebih baik dan penuh tanggung jawab sehingga ungkapan bahasa menunjukkan bahasa benar-benar mengkristalkan dalam bahasa Indonesia ini. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan berikutnya, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kita sudah mengetahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara nenek moyang kita, dan kita sebagai bangsa yang mencintai tanah air wajib menjaga ataupun melestarikan bahasa negara nenek moyang kita.
Pada era globalisasi sekarang, tidak hanya informasi yang cepat datang menyebar ke negara Indonesia, tetapi bahasa-bahasa dari negara lain pun juga cepat menyebar ke dalam negara Indonesia, seperti bahasa Jepang, Korea, ataupun bahasa Prancis, ataupun bahasa negara lainnya. Dan sudah menjadi tidak rahasia lagi, pada era sekarang kita tidak hanya dituntut untuk menguasai satu bahasa saja ataupun bahasa negara kita sendiri, tetapi kita wajib untuk bisa mengetahui ataupun berbicara bahasa yang digunakan di seluruh dunia ataupun wajib standar di seluruh dunia, yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris wajib kita gunakan ketika kita berpergian ke luar negeri, seperti sekedar hanya untuk jalan-jalan ataupun terkhususnya ketika kita ingin melanjutkan studi ke luar negeri ataupun keperluan bisnis untuk para pekerja perkantoran. Tetapi eksistensi atau keberadaan bahasa Indonesia pada era globalisasi ini perlu diperhatikan, sebab bahasa Indonesia semakin memudar khususnya di antara kalangan milenial ataupun kalangan remaja ataupun kalangan bisnis lainnya, sebab mereka sangat suka dengan bahasa gaul ataupun bahasa asing daripada bahasa negara kita sendiri. Bagi mereka, ketika kita menguasai bahasa gaul ataupun bahasa lainnya, mereka merasa bahwa hal itu menjadi kekuatan mereka ataupun menjadi superioritas mereka daripada mereka mencintai bahasa negara kita. Mereka juga lebih senang untuk mempelajari bahasa negara lain kebanding bahasa negara kita sendiri. Oleh karena itu, perlu kita kaji ulang apa yang membuat mereka lebih menyukai bahasa asing ataupun bahasa lain daripada bahasa negara kita sendiri. Sebab kita tahu bahwa kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, kita dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan kita dengan benar dan baik terhadap orang lain. Agar dapat meminimalisir kejadian tersebut, kita dapat melakukan ataupun preventasi dengan cara kita menerapkan disiplin dalam diri kita sendiri, bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 4. Pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Seperti kita ketahui, mempelajari bahasa Indonesia di perguruan tinggi sangatlah penting bagi mahasiswa karena bahasa merupakan identitas diri dari bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa demikian? Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan setiap suku tentunya memiliki bahasa daerah yang berbeda. Oleh karena itu, salah satu upaya menyatukan bahasa daerah tersebut dengan melalui bahasa Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu alasan pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Kemudian, apa sih kegunaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi? Seperti kita ketahui, di perguruan tinggi kita pasti akan sering membuat yang namanya karya ilmiah. Misalkan, membuat laporan praktikum, skripsi, makalah, dan lain-lain. Dalam hal itu, tentunya menggunakan bahasa Indonesia dong. Nah, oleh karena itu, dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita bisa mengerti tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian, mahasiswa dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia dan mampu menggunakannya sebagai lambang identitas negara. Different to me, please.